Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Bunga Amalia dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 230201191130100. Nah, di video kali ini aku akan membuat salah satu produk olahan susu, yaitu dangke. Dangke adalah produk olahan susu, yaitu keju yang dibuat secara tradisional dan bisa dibuat dari susu sapi atau susu kerbau. Dangke merupakan makanan khas dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, pertama-tama kita akan membuat dangkenya terlebih dahulu dengan menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Bahan yang disiapkan yaitu susu sapi segar, lalu pepaya muda untuk diambil getahnya, dan ini adalah cara untuk mengambil getah pepaya. Di dalam getah pepaya terdapat enzim papain yang merupakan salah satu enzim protease. Enzim ini dapat mengkatalisis reaksi pemecahan protein dengan menghidrolisa ikatan peptida menjadi senyawa yang lebih sederhana. Lalu getah pepaya dicampur dengan air, kemudian ada garam, tempurung kelapa, dan daun pisang. Lalu untuk alat-alatnya yaitu panci, pengaduk untuk mengaduk, kemudian saringan untuk menyaring curd dan baskom. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, yuk kita lanjut ke proses pembuatan dangke. Yang pertama, kita panaskan susu sapi segar sebanyak 1 liter. Pemanasan susu bertujuan untuk mensterilkan susu agar terhindar dari bakteri yang bisa mengkontaminasi atau merusak kualitas dan kandungan gizi susu. Susu kita panaskan sampai suhunya kira-kira mencapai 70 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 70 derajat Celcius, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan enzim papain dari getah pepaya yang sudah kita ambil tadi. Nah, mengapa kita tunggu sampai suhunya mencapai 70 derajat Celcius? Hal itu dikarenakan suhu optimal dari enzim papain untuk beraktivitas yaitu 65 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Setelah menambahkan enzim papain, lalu kita tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Pengadukan dilakukan agar air susu, enzim papain, serta garam dapat tercampur dengan merata dan mendapatkan pemanasan yang merata. Setelah ditambahkan enzim papain dan garam, dapat kita lihat di sini susu mulai menggumpal. Gumpalan tersebut merupakan protein-protein dari susu. Setelah susu mencapai suhu 90 derajat Celcius dan protein sudah menggumpal semua, kita lakukan penyaringan terhadap protein yang menggumpal atau curd. Penyaringan dilakukan untuk mengurangi air yang ada di curd. Lalu curd kita cetak di dalam tempurung kelapa. Pencetakan dilakukan di tempurung kelapa dengan menambahkan curd sedikit demi sedikit dan ditekan-tekan agar tekstur dari dangke ini dapat kompak dan padat. Setelah curd masuk semua ke dalam tempurung kelapa, di sini aku diamkan tempurung kelapa yang berisi curd tadi selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, dangke tadi yang berada di tempurung kelapa kita keluarkan dan kita bungkus di daun pisang. Cara membungkus dangke dengan daun pisang yaitu seperti pada video tersebut. Bagian atas dan bawah kita telangkupkan seperti ini. Jika dangke yang dihasilkan lebih banyak maka bentuknya akan lebih bagus, tapi karena ini aku dangkenya sedikit maka hasilnya seperti itu. Nah, ini hasil dangke yang udah aku buat. Teksturnya sekilas mirip tahu, namun dia lebih padat dan kompak. Dari segi aroma dan rasa dia mirip seperti keju pada umumnya. Nah, sekarang aku mau nyobain dangke hasil buatan aku. Ini yang sebelah sini ini dangke yang tidak digoreng. Yang ini dangke yang sudah aku goreng. Dangke yang tidak digoreng ini rasanya seperti keju,
tapi dia memiliki tekstur yang seperti tahu yang sudah dihancurkan lalu yang digoreng. Dangke yang lebih digoreng ini rasanya lebih memiliki rasa yang khas dari penggorengannya itu sendiri, tapi rasanya tetap seperti keju dan warnanya sedikit kecoklatan karena hasil penggorengan tadi ya. Dangke yang udah aku buat ini menurut aku memiliki rasa seperti keju namun kurang asin, tetapi dari segi tekstur, aroma, dan warna sudah sesuai dengan beberapa pendapat dari jurnal yang sudah aku baca, yaitu aromanya khas seperti susu atau keju, lalu teksturnya dia padat namun kenyal, dan warnanya putih sampai putih kekuningan. Kenapa sih di dalam pembuatan dangke ini kita menggunakan getah pepaya? Nah, alasannya salah satunya yaitu pepaya merupakan salah satu komoditas yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Nrekang. Dan sejak dahulu masyarakat Kabupaten Nrekang menggunakan enzim papain dari getah pepaya tersebut untuk menggumpalkan susu. Nah, potensi itulah yang membuat getah pepaya digunakan untuk pembuatan dangke. Selain itu, enzim papain dari getah pepaya memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, dia lebih tahan terhadap suhu panas, yaitu antara 60-70 derajat Celcius, serta dia memiliki kisaran pH yang lebih luas, yaitu antara 5-7,5. Pada proses pemasakan tadi, enzim papain menyebabkan pemisahan whey dan curd pada susu. Whey merupakan larutan air dalam susu, dan curd merupakan protein susu yang membentuk endapan. Dari proses pembuatan dangke ini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor konsentrasi enzim papain yang diberikan dan suhu pemanasan. Konsentrasi enzim papain yang terlalu tinggi pada proses pembuatan dangke ini dapat menyebabkan rasa pahit pada dangke yang dihasilkan. Namun, jika terlalu rendah konsentrasi enzim papainnya, maka curd atau gumpalan susu yang terbentuk itu tidak bisa padat atau tidak kompak. Maka dari itu, dalam proses pembuatan dangke diperlukan konsentrasi enzim papain yang pas agar curd atau gumpalan susu yang terbentuk dapat membuat tekstur yang padat. Faktor selanjutnya yaitu suhu pemanasan susu. Suhu pemanasan susu ini dapat mempengaruhi kandungan gizi dari dangke, terutama pada kandungan lemak. Semakin besar atau semakin tinggi temperatur dari pemanasan dalam proses pembuatan dangke ini, maka dapat memungkinkan semakin besar pula kadar lemak yang keluar dari curd dan larut dalam whey. Nah, ini dangke yang udah aku kemas dan aku kasih merek Mochis. Dangke ini memiliki masa simpan 7 hari jika disimpan dalam suhu rendah atau di kulkas. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.